Halo, gue Dika dan sekarang kita di PDC, Pancing Dia Curhat. Nah, kali ini kita bersama seorang wanita yang cantik. Dia adalah seorang psikolog, lulusan S1 Psikologi. Dan dia adalah, siapa namanya? Judit. Judit. Oh, berarti suka ngomongin orang ya? Julid itu. Itu pasti standar banget bercanda. Sorry guys. Oke. Oke, Judit, kita pengen ngobrol-ngobrol karena di PDC ini kita akan ngobrolin tentang percintaan. Jadi curhatan-curhatan yang mungkin ini menjadi curhatan yang menarik nih buat orang atau buat kita juga untuk sharing aja gitu ya. Tapi pengen tanya dulu, kamu ini sekarang udah punya pacar? Udah punya pacar. Udah berapa lama pacarannya? Kurang lebih udah setahun lebih. Setahun lebih. Nah, itu dia ketemunya gimana? Oke, kalau ketemunya sendiri itu sebenarnya dikenalin sih. Dikenalin. Dikenalin. Nah, Dikenalin sama siapa? dikenalin sama teman. Oke. Siapa tuh temennya? Oh, nggak usah. Nggak usah buka. Oke, terus? Jadi dikenalin sama teman. Terus akhirnya ya udah dari situ follow IG, terus chatan. Terus udah akhirnya berjalan. Gitu. Tapi tadi kita sebenarnya udah ngobrol sedikit ya. Kita coba korek dulu apa yang pengen diceritain sama Judit. Ternyata Judit sebelum sama yang sekarang. Siapa namanya? Haran. Oh, Haran. Haran ya? Haran. Oke. Sebelum sama Haran, kamu tuh punya cerita yang cukup menarik rupanya ya. Sebelum ini kamu udah pacaran, pernah punya mantan, pacaran berapa lama? Pacaran udah 4 tahun lebih. 4 tahun lebih. Berarti itu dari SMA sampai kuliah. Wow. Berarti kuliah bareng nggak? Enggak. Oh, kuliahnya sendiri-sendiri gitu. Itu pacaran 4 tahun. Terus akhirnya pisah. Ada cerita apa tuh? Kenapa hubungan yang udah 4 tahun itu bisa bikin seseorang pisah? Karena terkadang kita 1 tahun aja, jangan 1 tahun, berapa bulan aja. Kalau misalnya emang udah cocok ya, itu kadang menjadi kenapa sih kita harus pisah banget nih gitu. Karena kan kebetulan aku nih baru udahan. 1 tahun 3 bulan. Oke, jadi kita cerita aja soal Dika. Jadi gini sebenarnya. Oh, enggak dong. Jadi, nah ya kita baru pisah. Itu pun juga sebenarnya sangat disayangkan. 1 tahun 3 bulan loh. Ini kok sayang banget ya kita pisah gitu. Untuk kamu yang udah 4 tahun, apa yang terjadi sampai kamu bisa pisah? Oke, jadi ini dari awal banget nih ya. Boleh. Jadi kalau misalnya dari awal banget, memang 4 tahun itu belum ngerasa, 3 tahun lah, 3 tahun setengah itu ngerasanya baik-baik aja gitu. Maksudnya dari segi orang juga mungkin aku sama mantanku dulu tipe orangnya tuh mirip-mirip. Jadi semuanya tuh kerasa lancar-lancar aja. Kayak dari segi pemikiran dan beberapa hal itu kayak ya udah emang kayak gitu aja gitu. Tapi di saat dia mulai pindah tugas, dia punya atasan yang baru, sebenarnya itu mulai ada perubahan. Berarti dia udah kerja nih? Dia udah kerja. Oh, berarti ada selisih umur? Enggak. Tapi memang gimana ya ceritanya ya? Pokoknya dia masuk instansi yang langsung kerja gitu. Oke. Tapi sebelum ke sana, model pacaran kamu tuh maksudnya lebih sering jalan-jalannya kan? Karena yang aku tahu kamu nih cukup adventurer ya? Ya, betul. Suka jalan-jalan gitu kan? Kalau kita lihat di IG-nya tuh isinya tuh alam gitu ya? Mapala Pride ya? Mapala Pride banget gitu. Dan apakah dia juga punya hobi yang sama, ikut jalan-jalan juga, bagaimana? Oke, kalau misal dari segi tipe hubungannya ya, tipe pacarannya sebenarnya kita LDR. Waktu dulu gitu. tuh aku sama mantanku LDR. Palingan itu pas tahun pertama itu paling sekali ketemu tuh 1 kali aja. 1 kali aja. Oke. Terus? Tuh, itu karena masih ada kegiatan dan pendidikan lainnya. Habis itu setelah masuk tahun kedua itu udah mulai sering tuh berapa bulan sekali. Entah dia yang ke Jakarta atau aku yang pergi ke kotanya, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Kalau misalnya soal dari tipe yang soal mapala adventure gitu, sebenarnya dia juga masuk tuh. Jadi kalau misalnya dia datang ke Jakarta atau ke kotanya tuh pasti selalu jalan-jalan lah, berpetualang. Kurang lebih kayak gitu. Berarti sebenarnya banyak momen yang kamu habiskan bersama, karena lebih berasa ketika kita melakukan momen bersama kan, pergi ke satu tempat, ngelakuin sesuatu yang menyenangkan, yang jarang orang lakuin, yang beda orang lakuin, dibandingkan yang cuma ketemu, nonton, jalan, walaupun attach selalu bareng gitu kan, itu kan pasti lebih berbeda gitu kan.
akhirnya gimana lanjutannya? Itu apa yang terjadi setelah 3,5 tahun ya? Setelah 3,5 tahun, akhirnya yang tadi sempat dia kan pindah tugas dengan atasan yang baru, mungkin pola lingkungannya juga berbeda nih. Lebih jauh kah atau lebih? Lebih sibuk, lebih terus lingkungan, entah itu pergaulan ataupun apa ya, lingkungan itu ngebuat kita juga kan. Nah itu juga jadi ngerubah dia sih, kurang lebih kayak gitu. Jadi mulailah dari situ, pertamanya mungkin dari yang mungkin selalu ada nih, mulai tuh susah banget dari segi waktu, tapi masih diusahain, masih bisa jalan akhirnya. Terus ketika, soal pengertian, tapi makin lama, bisa nih, dia mulai pengertian. Nah tapi sampai di satu titik menurut aku, ini udah nggak bisa ditoleransi gitu, yaitu salah satunya puncaknya ya kekerasan itu sih. Sampai ada kekerasan gitu, fisik? Betul. Fisik. Verbal fisik gitu? Iya. Berarti kan ada pemicunya dong? Berarti kan kalau misalnya tadi kita nonton sedikit, 1 tahun itu LDR, sisanya udah mulai sering ketemu ya? Meskipun masih LDR. Masih LDR, tapi udah lebih intensitasnya lebih sering. Sampai di 3,5 tahun itu juga belum bareng-bareng terus? Belum. Tetap ada LDR-nya ya? Betul. Terus, apa yang terjadi menurut kamu? Kamu kan juga ada psikologinya nih, gitu. Sebenarnya apa yang terjadi menurut kamu dalam hubungan percintaan kamu yang orang dengerin, yang harusnya dengerin cerita orang, ternyata punya ceritanya sendiri yang harus didengerin. Apa yang terjadi? Ada sampah yang dikeluarkan. Betul. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi balik lagi kan, yang tadi itu ada tindak kekerasan itu sebenarnya nggak langsung jeger, langsung babak belur digituin. Enggak. Itu tuh secara bertahap juga nih. Pemicunya pasti karena ada kesalahan nih. Betul. Entah itu mungkin akunya dari pihak akunya yang salah, atau mungkin dari pihaknya dia yang salah, tapi ketika aku confront dia nggak terima gitu. Itu juga bisa tuh. Terus sama satu lagi itu pas misalnya ketika ada masalah dan udah menurut aku udah puncaknya, terus aku memutuskan hubungan, dia lebih nggak terima, itu yang puncaknya sih kayak gitu. Berarti jatuhnya di akhir itu dia udah mulai posesif banget kah? Sampai ke titik dia, gua nggak bakal ngelepasin lo nih, gitu kan? Jatuhnya sih jadinya obsesi sih. Karena sampai ada ngelontarin kalimat mungkin kasarnya kayak, kalau gue nggak dapetin lu, semua nggak boleh ada orang yang dapetin lu. Film banget. Iya, ini sering banget orang. Ada beberapa yang sampai difilmkan karena seserius itu ya. Pokoknya kalau lu nggak bisa dapetin, kalau gua nggak bisa dapetin lu, semua orang nggak bisa dapetin lu gitu. Lebih baik lu mati. Itu sih di film ada yang begitu. Iya. Tapi nggak tahu. Tapi sesuatu pasti ada masalahnya dong. Ada percikan. Tak ada asap kalau tak ada api, benar nggak? Betul. Menurut kamu, apa yang terjadi di 3,5 tahun ini? Tapi 3,5 tahun ini baik-baik aja. Baik-baik aja. Ada lah, pasti masalah mah pasti ada ya. Tapi ya udah gitu ya. Ya bisa baik lagi. Masih bisa ya gitu. Masih bisa. Dan tidak separah setengah tahun terakhir itu kan. Betul. Berarti apa yang terjadi pemicu awalnya sampai kok bisa ini? Tiba-tiba begitu. Pertama itu kan tadi memang bertahap ya kekerasannya itu. Dari mungkin awalnya mulai tuh ngelarang-larang. Ngelarang. Nah itu sebelum ke sana, ketika ngelarang itu kan pasti ada sesuatu nih alasannya. Misalnya lu jangan main sama dia, lu jangan kesini, lu jangan kesini. Itu kan pasti kenapa nih alasannya? Apakah ada kepercayaan yang dilanggar kah? Akhirnya kalian menjadi nggak percaya atau gimana nih? Jadi awalnya itu sebenarnya menurut aku dalam hubungan kalau misalnya nih ada batasan-batasan tertentu itu normal banget. Betul. Gitu. Tapi makin kesini itu batasan-batasannya mungkin jadi nggak logis saja gitu. Menurut pendapat aku. Kayak misalnya, kalau misalnya awal, misalnya ngelarang pergi kemana, pergi ke tempat apa sama teman-teman cowok, itu kan masih oke lah, masih bisa diiyain gitu. Masuk akal. Tapi lama-lama kayak sama sahabat sendiri yang cewek pun nggak boleh nih. Sampai misalnya keluar ke tempat yang mungkin tempat umum yang biasa aja, kayak misal ke mall atau apa, udah mulai dibatasin lagi nih. Kayak ya udah tunggu gue pulang aja baru jalan gitu. Maksudnya jadi dipersempit lagi nih. Nah sebenarnya pada masa itu aku nggak tahu itu bakalan pemicu sampai sekarang sebesar pada saat itu gitu. Cuman ternyata setelah putus itu baru dia ceritain dikit-dikit kenapanya. Jadi sebenarnya kenapa dia sampai seposesif itu, sampai sengekang itu, karena dia ngelakuin hal-hal di belakang aku. Jadi dia karena gue kayak gitu, gue takut
karma di gue, jadi gue nggak mau cewek gue ngelakuin itu. Bener. Gitu sih. Rata-rata orang mulai merasa curiga ketika dia melakukan yang dia curigai. Iya kan? Orang takut lo selingkuh, padahal karena dia sebenarnya selingkuh gitu. Ini kan, ini tidur nih, enggak pasti jalan. Karena dia ketika ngomong tidur, bisa ini jalan, gitu ya, maksudnya gitu kan? Betul. Iya kan? Iya. Oke, berarti pemicunya itu, dari diri dia sendiri berarti, menurut dia? Iya, awalnya dari situ tuh. Oke. Terus kemudian, dari pemikiran nih. Oke, Dari gimana tuh? pemikirannya tuh, jadi sebenarnya, kalau gue dulu sama mantan gue itu, aduh gue jadi aku ya. Aku aja boleh. Oke. Jadi aku sama mantanku dulu itu kalau misalnya dalam hubungan ya udah terbuka aja. Apapun itu sebenarnya diceritain. Oke. Nah itu sebenarnya bagusnya nih. Tapi ada di satu titik yang menurut aku kok jadi seterbukanya tuh jadi kayak nggak masuk akal. Jadi maksudnya kok lu jadi seenak-enak berpikiran dan ngomong itu ke gue. Oke. Gitu. Pasti sama kayak cerita lu yang waktu itu paling gitu kan, pemikirannya jadi kayak gitu kan? Kayak gitu. Nah terus jadi sampai di suatu titik dia tuh ceritain tentang atasannya. Jadi suatu malam nih lagi nongkrong biasa aja, terus kita keluar, terus dia udah ngomong kayak gue pengen deh sama kayak atasan gue, dia bilang gitu. Gue nggak bisa bilang nih atasannya kerja apa, Oke, gitu nggak bisa. Tapi sebut aja Bapak A. Akhir-akhir ini gue mikir, dia bilang gitu. Gue pengen sama kayak Bapak A deh. Tunjuk tempat ini dapet, tunjuk cewek ini bisa dapet. Wow. Tunjuk mau kemana-mana bisa gampang gitu, aksesnya udah punya. Bapak ini sama gue aja, maksudnya kalau dibandingkan gantengan gue, power gue punya, duit gue punya. Maksudnya dia membanggakan itu semua gitu. Dan apa ya, ngebuat pemikiran dia tuh kayak, ya gue juga bisa ngelakuin apa yang Bapak itu lakukan gitu. Dan maksudnya di satu sisi mungkin jujur nih sama gue, tapi kan kayak dia nggak menghargai gue sebagai cewek juga dong, sebagai pasangannya gitu. Kenapa kok bisa ngomong begitu di depan pacar sendiri? Iya, dan dia juga mengutarakan kayak gue juga pengen bisa sama cewek ini, sama cewek itu. Gitu. Mungkin kalau di open relationship kan banyak nih ya sekarang udah kejadian nih open relationship, kalau misalnya dua belah pihak mau, ya udah it's okay. Tapi masalahnya gue udah pernah state itu gitu, gue nggak mau hubungan seperti itu. Dan ketika dia ngomong gitu, gue masih bisa terima nih, kayak oh ya udah, maksudnya gue dengerin aja sebagai temen nih. Tapi setelah itu di dalam otak gue, sebenarnya di dalam hati gue juga, gue mikir kayak aduh, gue mulai rada takut nih untuk ngelanjutin lagi gitu ke jenjang berikutnya sama dia, apalagi dia udah punya pemikiran seperti itu. Akhirnya ada keraguan di situ. Ada keraguan. Nah sampai suatu nggak jauh dari beberapa hari setelah itu kebuktilah apa yang dia bilang gitu. Ternyata kan dia bilang kan, oh gue pengen sama cewek ini gampang, gue mau kesini gampang. Ketahuan tuh dari chat. Gitu. Jadi mungkin sampai ketemu kah? Itu gue kurang tahu sih. Gue udah nggak mau tahu lebih jauh waktu lagi. itu udah langsung wah. Iya. Cuman kayak dari chat itu udah kelihatan kan. Dari chat udah kelihatan. Terus itu ada video juga. Ada video juga. Pop gitu. Ini jatuhnya dia sih nggak mengakui itu apa ya, bukan gebetannya lah. Tapi gue tetap melihat itu sebagai harusnya lu nggak boleh gituin perasaan gue, dan lu nggak boleh gituin perempuan lain. Karena ceritanya dalam video itu, kalau misalnya boleh gue ceritain dikit nih. Jadi dia lagi ngevideoin perempuan yang lagi mabok di dalam mobilnya. Gitu. Dan dia kayak sedikit mempermainkan wanita itu. Jadi kayak diisengin gitu lah. Lucu-lucuan. Versi cowok. Jadi ya, nah di satu sisi sebagai gue pasangannya kan, gue ngerasa kayak pertama malu banget. Karena orang-orang kan taunya lu itu pasangannya Judit gitu. Jadi dengan lu kayak gitu, orang-orang tuh mikirnya kayak ih, ini Judit kasihan banget ya. Pertama, kasihan banget, dia nggak tahu loh pasangannya di luar sana kayak gitu. Kedua, gue ngebayangin maksudnya sesama perempuan aja gitu. Dia punya kakak perempuan juga, dia punya ibu. Maksudnya nggak etis banget kalau misalnya dia memperlakukan perempuan kayak gitu. Itu sih. Jadi kayak kurang aja deh kayaknya. Takutnya kan entah itu kan karena kita nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu bisa jadi misalnya kalau gue nikah sama dia, anak gue yang digituin atau siapa kan nggak mau juga. Dan itu jahat. Ya bukan sesuatu yang menyenangkan dan lucu atau kayaknya masih oke lah, bukan gitu kan, ini udah sesuatu yang jahat gitu ya. Dan itu emang ada videonya sampai separah itu gitu. Dan di saat itu, di saat gue konfront itu, dia masih nggak
nggak mau ngaku juga gitu. Enggak, Dan bukan aku yang bikin gitu ya? dia nggak bilang gitu sih, tapi Oke. kayak enggak, gue bisa jelasin ini tuh nggak gini, ini tuh nggak gini, gue nggak oke. sentuh dia sama sekali. Tapi kan tetap aja arahnya kalau Iya. orang lihat video itu kan kayak, ih lu gitu. Gak banget mungkin sama begini cowok." doang, Iya, atau nggak oke. mungkin gitu doang, gitu Oke. sih, paham. Terus akhirnya itu awalnya? Itu awalnya. Itu awalnya kamu mulai akhirnya ternoda dong kepercayaan kamu yang udah 3,5 tahun kau bangun, keraguan kamu di situ menjadi sebuah pertanyaan. Ini bener nggak ya gue harus sama dia gitu kan? Betul. Tapi kan berarti ada 1/2 tahun setelahnya dong yang kamu jalanin sama dia. Apa yang terjadi sampai kamu bisa tetap abis ngeliat itu? What happened? Apa yang kamu lakukan dan apa yang kamu rasakan? Oke, kalau misalnya dari rasain dulu nih, kalau apa yang aku rasain tentunya pasti setiap nginget kejadian itu rasanya tuh nyes banget Yeah, gitu kan, yeah. kayak aduh dia pernah ngelakuin ini lagi waktu dulu. Tapi di apa ya? Kan gue kan ngambil skripsi dulu tentang toxic relationship juga kan. Wow. Jadi pas banget nih. Serius? Serius. Wow, gokil. Jadi Gokil. Jadi sebenarnya thanks to my skripsi, karena dari skripsi itu juga gue belajar untuk menyadarkan diri gue kalau sadar itu tuh udah ini tuh yang lu lagi teliti loh. Iya. Lu tahu nih dari jurnal-jurnal yang lu baca, cowok tuh bakalan kayak gitu terus. Betul. Kenapa lu masih stay gitu? Awalnya sama banget dengan jurnal yang gue baca sebagai perempuan, dan gue juga selalu mikir kayak enggak kok, lama-lama kalau gue sabar, kalau gue terima dia pasti bakalan akan berubah. Oh dia my bakalan God. akan Oke, lurus sama oke. gue gitu Betul. kan. Yang kayak enggak kok, ini dia ya udah mungkin ada masanya, karena balik lagi turning point dia kan karena dia pindah atasan, dan atasannya seperti itu. Mungkin lingkungan dia kayak gitu, dia suka ngelihat kayak gitu, jadi dia kayak gitu. Oke. Itu yang ngebuat gue kayak ya udahlah, doain aja supaya dia pindah tugas atau pindah atasan gitu-gitulah. Itu yang ngebuat gue bertahan sih. Oke. Selama itu. Oke. Dan akhirnya berulang dan kamu mulai mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan. Betul. Nah, itu gimana tuh? Sampai mungkin kalau kita ceritain pasti akan banyak ya, tapi maksudnya apa yang menjadi gong kamu gitu? Ini udah saatnya cabut. Pasti kan ada ya. Rata-rata karena mantanku sebelumnya juga aku termasuk yang menyelamatkan dia, melepaskan dia dari hubungannya dia yang sebelumnya gitu. Karena nggak bisa. Toxic, namanya juga toxic kan. Obat. Kalau kita udah kecanduan obat, nggak baik, tapi udah kecanduan, nggak bisa lepas. Itu toxic kan. Iya. Dan kita udah terjebak di situ, nggak bisa kita yang nolongin, harus orang lain. Atau pun diri sendiri, itu struggle-nya luar biasa gitu. Akhirnya kamu bisa keluar dari ketoksikan 1/2 tahun kamu itu pas kenapa? Pas kenapa? Berarti ada gongnya kamu diapain nggak mungkin? Oke. Jadi sebenarnya menurut aku, kalau misalnya kita ngelihat orang lain nih dalam hubungan yang toksik juga, sebenarnya mau kita omongin ke dia berapa ratus kali, beribu-ribu kali untuk keluar, dia nggak bakal keluar. Betul. Selama dia belum capek. Betul. Jadi sebenarnya turning point-nya sampai aku ngerasa capek sendiri sih. Oke. Jadi selama aku bertahan itu aku ngerasa enggak, gue masih bisa lah ini, kayak ntar juga lewat, mikirnya tuh selalu gitu. Tapi sampai di titik kayak capek, nggak tahu ya, entah kenapa, pokoknya ngerasanya tuh capek banget. Mungkin tanpa aku sadarin, mungkin aku capeknya capek overthinkingnya, capek berharap dia berubah, capek kan selama aku berharap juga, aku juga mengusahakan sesuatu kan. Aku coba komunikasiin ke dia apa yang baiknya gimana, apa yang aku nggak suka, aku bilang. Terus aku sempat ikut kayak konseling gitu. Buat toxic relationship, maksudnya untuk meluruskan lah hubungannya. Tapi dia nggak mau ikut juga. Padahal kamu lagi skripsi ini tuh. Iya, itu juga makanya. Kamu nggak tertarik untuk baca skripsi kamu ulang? Kayak gitu. Pokoknya ada sesuatu lah yang pokoknya aku datengin ke orang-orang yang lebih tahu lah. Tapi emang nggak bisa selama lu belum capek tuh nggak bisa. Betul. Jadi kita bakalan ya udah kayak gitu terus sampai capek. Itu pertama tuh, merasa capek. Terus keduanya yang bikin turning point, enggak, pokoknya gue harus putus sekarang, itu ketika itu sih tindak kekerasannya udah sampai fisik. Gitu. Gimana tuh? Jadi dia ngapain dan kenapa sampai dia begitu? Jadi pada saat itu balik lagi, ketahuan lagi kan apa yang dilakukan. Ini berarti udah berkali-kali banget.
berkali-kali Oke. gitu. Karena itu udah obsesinya dia untuk gue bisa nih, gue punya power untuk dapetin ini semua gitu. Karena mindsetnya udah kayak Iya, gitu kan, betul. udah kayak ya udah gue tinggal gini, Iya. siapapun juga mau gitu. Jari Thanos. Gitu. Oke, terus akhirnya ketahuan. Ketahuan pas gue confront, terus gue minta putus kan. Nah itu dia langsung ngamuk sengamuk-ngamuknya. Wow, oke. Karena dia ngerasa kok cepet banget sih lo langsung putusin gue. Maksudnya dia nggak sadar apa yang dilakukan selama ini gitu. Jadi ketika gue confront sekali, dia ngerasa gue baru ngomong itu sekali kok langsung putusin gue. Seharusnya kan masih bisa diomongin lagi. Dia tuh berharapnya gue terus-terusan bisa maklumin dan ya udah ngomongin lagi gitu. Jadi pada saat itu ya udah. Jadi tuh sebenarnya gue nggak gue tuh nggak pernah kepikiran buat buka-buka chat atau HP atau barang privasi dia lah. Nah tapi ketika waktu itu lagi main game nih, lagi main game tapi muncul notif. Memang jalan dari Tuhan. Oke. Notif. Terus nama cowok, sebenarnya nama cowok. Wow, serius? Terus abis itu nelfon. Oke. Nah dari telepon itulah ketahuan karena dia nggak mau angkat-angkat, tapi ya udah gue tungguin kalau emang ada apa-apa angkatlah orang itu, nama temen lu gitu. Nah dari situ baru panjang deh. Ya kayak gitu. Terus ngamuknya di tempat umum? Enggak, pada saat itu lagi di rumahnya. Oke. Dan posisinya itu lagi nggak ada orang gitu. Jadi maksudnya sekalipun dia ngamuk nggak ada yang tahu gitu. Betul. Oke. Jadi setelah itu ya udah gue confront dong, kok lu kayak gini lagi, kenapa kayak gini, ini siapa, lalalala. Dia nggak terima. Awalnya dia masih berusaha untuk ngelak tapi dengan nada yang baik gitu, maksudnya nada yang santai, kayak masih bisa ngejelasin baik-baik dan lain sebagainya. Tapi karena gue tetap nyecer lagi, akhirnya dia kesel sendiri itu. Abis itu dia kesel sendiri, terus dia berdiri, terus dia kayak giniin leher gue, terus ditekan ke bawah gitu. Seriously? Kayak gitu. Wow. Dijatuhin gitu? Dijatuhin gitu ke bawah. Terus kayak, ya udah dia bilang, gue udah bilang berkali-kali enggak lalala, jadi lu jangan ngecer gue terus. Wow. Pertama kayak gitu. Oke. Terus itu pertama. Terus kedua itu ini masih di hari yang sama, cuman mungkin gitu kali ya, karena toxic juga, mungkin dari dalam dirinya juga dia bermasalah, jadi emosinya tuh naik turun kan. Jadi ketika marah tiba-tiba nanti baik lagi, tiba-tiba marah lagi betul. dengan ekstrim gitu. Terus sampai pada akhirnya sebenarnya ketika gue confront lagi dan ini titiknya sih, pas gue confront dan udah mau putus, karena pada saat dicekek itu gue nggak berani ngomong putus karena gue takut kan, diapa-apain kan. Tapi pada saat itu entah kenapa, entah itu berani atau bodoh juga, gue bilang ya udah gue mau putusin gitu. Ternyata dia makin ngamuk. Iya dong, pasti. Makin ngamuk lagi. Terus jadi tuh dia punya senjata. Terus dia todongin ke gue. What? Kayak gitu. Wow. Terus cara keluar dari masalah itu gimana? Maksudnya udah ditodong gitu, terus apa yang kamu lakuin waktu itu? Terus ditodong, gue tetap kekeh. Nggak tahu sih dalam otak gue, sejahat-jahatnya lu kayaknya lu nggak akan berani bunuh gue deh. Kayaknya gitu. Meskipun ada keraguan, tapi gue yakin aja. Ya udahlah gitu ya, ya udahlah. Jadi gue tetap bersikap tenang, tapi gue tetap bilang intinya gue mau putus gitu. Wow. Terus dia balikin lagi, todongannya ke diri dia sekarang. Biasa gitu. Ke diri dia. Gak berlaku nih, gue nyakitin diri sendiri. Iya, gitu. Nah, di situ gue malah makin lebih, gue tetap larang dia untuk jangan kayak gitu, maksudnya percuma juga. Tapi sekalipun lu bunuh diri lu sendiri, yang lu perlu tahu adalah, itu bukan kesalahan gue. Jadi gue ngingetin dia terus, kalaupun lu mati, gue gak bersalah, dan gue nggak bakalan ada penyesalan ketika lu mati gitu. Mungkin itu sih yang bikin dia mikir kayak, anjir gue mati aja lu nggak sedih atau lu nggak mikirin. Kayak gitu sih sebenarnya. Akhirnya lepas. Walau senjata itu dia nodong sendiri, untuk banyak wanita itu berhasil. Ketika dia nyakitin diri sendiri, itu malah bikin ceweknya, yaudah jangan ya udah. Akhirnya begitu gitu. Tapi untungnya kamu berhasil untuk ya terserah lu gitu ya. Meskipun takut juga ya. Iya, takut itu tapi akhirnya ya udah akhirnya selesai lah. Udahan kah? Enggak juga. Enggak juga. Oke. Itu enggak juga, tidak semudah itu keluar dari toksik gitu kan. Jadi abis itu tuh banyak teror lah.
Seriously? Serius. Wow. Jadi pas abis itu gue pulang dong ke Jakarta. Awalnya itu apa ya, bakalan pas gue pulang Jakarta gue pikir bakalan lebih baik gitu kan, nggak gimana-gimana lagi. Ternyata setelah sebulan, taruhlah sebulan 2 bulan gue di Jakarta, baru tuh muncul teror gitu. Oke. Terornya ini sebenarnya bukan yang kayak dilempar apa, dikasih pelet atau apa, enggak sih. Tapi kayak misalnya dia mulai dari bisa apa sih, sadap HP ya, sadap HP. Jadi dia tahu apa yang gue chat ke siapapun, dia tahu dari IG, dari semuanya dia tahu. Gue pikir cuma oh ya mungkin kalau dari chat gitu, bisa dari email kan, mungkin dia pernah masukin email gue ke HP dia atau gimana. Nah tapi abis itu dari telepon juga ternyata. Jadi ketika gue teleponan sama orang, dia bisa tahu. Dia bisa tahu lagi telepon sama siapa? Atau dengar suaranya bahkan? Nah itu gue kurang tahu, tapi pokoknya dia tahu lagi teleponan sama siapa. Tahu topiknya. Tahu topiknya soalnya. Itu yang bikin gue bingung kayak oh ternyata bisa ya dari telepon gitu. Mulai dari situ. Terus ketika gue kemana-mana dia tahu. Kayak gitu sih. Dan sampai berapa lama? Itu berbulan-bulan. Itu berbulan-bulan. Sampai di suatu ketika gue takut sih buat keluar rumah. Mungkin ada seminggu 2 minggu gue takut keluar rumah. Dan setiap kali misalnya gue nongkrong sama teman-teman gue atau gue mau cerita, pasti HP-nya gue taruh di dalam mobil, terus gue pergi aja keluar. Karena saking gue takutnya dia jangan denger lagi. Iya, dia denger. Bill Gates banget nih kayaknya. Gitu. Wow. Kayak gitu. Itu ngeri banget sih. Ngeri banget. Takut banget. Tapi akhirnya lepas. Akhirnya lepas. Balik lagi. Mungkin dia udah capek kali ya. Dianya berbulan-bulan. Antara capek atau karena ada jeda lama dia bertemu yang lain dan bisa nutupin. Ya, mungkin akhirnya, itu juga. Yaudah deh. Ini gue lepas dia ribet misalnya gitu ya. Akhirnya jadi playing victim dan lain sebagainya gitu kan. Akhirnya ngelepas buat diri sendiri. Intinya ngelepas ya akhirnya. Wow, itu lama tuh ya. Lama. Tapi itu kan berarti kan cerita mantan nih. Kita panjang nih, nggak apa-apa. Dan ini seru bener. Karena ini adalah cerita yang mungkin banyak orang alamin. Dan jujur aneh banget gue ngeluarin kata itu. Dan banyak banget yang kayak gini. Banyak orang cerita tentang ini juga. Banyak orang yang bahkan sampai terluka, cacat karena begitu, dan dia pun nggak bisa lepas. Cuma ya udah dibawa pergi ke Bali kek, dibawa kemana, akhirnya diluluh lagi. Banyak yang kayak gitu. Dan akhirnya udah terjebak. Todong, jedotin kepala cowoknya. Udah terjebak kayak gitu. Dan nggak bisa keluar gitu. Dan untungnya kamu bisa keluar dari situ gitu. Untungnya. Tapi kan setelah itu nih, ada perjalanan selama masa lalu kamu bertemu dengan yang sekarang. Ya, the right one. Gitu. Jangan senyum. Tapi kan itu jeda berapa lama? Kurang lebih mungkin hampir setahun lah. Hampir setahun. Dan tadi kita dapat bocoran dari pacaran yang sekarang, ternyata di perjalanan itu pun tidak mudah. Ya kan, banyak yang uniknya kalau orang biasanya trauma. Iya. Tapi kamu trauma atau malah mencari pelampiasan lain? Nah, itu dia tuh. Jadi, mungkin di saat pada masa itu gue nggak tahu itu antara nutupin hal yang gue takutin, mungkin karena gue takut jadinya ya udah gue mau cari having fun aja sama banyak orang gitu. Atau mungkin ya emang lagi masanya aja buat cari pelampiasan gitu. Jadi antara nutupin atau cari karena kemarin pelampiasan. stres banget gitu ya. Ini kayak butuh yang seneng-seneng nih gitu ya. Tapi ternyata dalam proses pencarian itu memang tuh gue akuin banyak banget sering lah ketemu sama orang baru, cowok baru. Tapi ada di suatu titik gue ngerasa capek juga. Capek banget karena misalnya nih ketemu sama cowok A, misalnya topiknya ngobrol dari A sampai B. Terus udahan tuh ngerasa kayaknya kurang deh. Terus ganti lagi. Oh, berarti topik B. Kamu tipenya nyaring selesai? Iya. Atau maintain? Enggak. Enggak Kalau maintain. misalnya ketika gue ngerasa kayaknya udah nggak cocok atau mungkin kayaknya nggak beda nemu nih. Iya. Ya udah stop. Tapi kan itu kalau sama beberapa cowok ngulang lagi dari A capek gitu. Betul. Nah itu sih di satu titik itu gue ngerasa capek banget ya, kayaknya harus ngulang lagi. Kayak dulu tuh enaknya punya pasangan yang udah pas itu kan ya bisa lu lanjut perlu, ceritanya. Bisa lanjut lagi ceritanya. Gue nggak perlu ngulang lagi dari awal. Gue gimana, pengalaman gue gimana, itu sih yang bikin capek. Tapi berarti ini kan berarti ada dua sisi nih. Ketika kamu punya trauma sama masa lalu kamu yang cukup
parah, terkadang orang trauma gitu. Orang takut untuk memulai sesuatu. Gue jadi takut kenal cowok gitu. Gue jadi takut punya relation. Gue takut terikat sama hubungan gitu. Gue takut diposesifin lagi gitu. Tapi kamu malah kayaknya gue butuh cerita yang lebih bahagia deh untuk nutupin asemnya yang kemarin gitu ya. Iya. Ada yang kayak gitu kan. Mulut gue asem nih, gue pengen yang manis-manis terus nih. Nah itu mungkin kamu ambil itunya gitu. Ya, kayaknya kayak gitu sih jadinya. Karena yang dulu, aduh pahit banget. Dan gak pengen kan setiap kali orang tanya, kenapa putus? Masa gue harus ceritain lagi gitu pahit-pahitnya. Jadi kayak daripada kayak gitu, ceritain yang itu, mending kayak, gue lagi ketemu sama cowok ini. Gitu. Sekarang cowok ini kayak gini. Mungkin gue ngelihatnya lebih ke plus-plusnya sih. Kayak, mantan gue yang sebelumnya kayak gini-gini, dia nggak punya nih. Oke. Jadi lebih nyari kayak mencoba mencari yang kurang dari sebelumnya ke yang baru gitu. Dan berapa banyak? Banyak. Banyak tuh berapa? Kira-kira. Dalam rentang setahun nih ya? Dalam rentang setahun. Tapi kalau untuk chat-chatan doang atau gimana nih? Kita bagi 2 kelompok berarti. Oke. Yang chat-chatan doang. Soalnya ada yang memantau. Ini udah cerita semua apa belum nih? yang memantau kan. Yang chat-chatan doang sama yang ketemu. Yang ketemu tuh dikit sebenarnya. Oke. Dikit. 5? Mungkin 5 kayaknya. Kayak 5. 5 kayaknya Lebih. ya. Enggak, tapi nggak bakal nyampe 10. 5 lah. 5 nggak nyampe 10 berarti ada 6, 7 atau 8. Atau 9 ya. Nah, kalau 5, Ya, 5 lah kita anggap 5. Yang chatnya? Kalau chatnya mungkin belasan kayaknya. Oke, belasan. Soalnya kan sampai di titik itu gue sempet berhenti kan, sempet kayak ngerasa capek. Nah, nih itu seru nggak nih? Enggak, kayaknya obrolannya Iya. mentok nih gitu ya. Ini cari nih ngobrol mentok gitu ya. Dan akhirnya ketemu kisaran 5 dalam setahun itu. Dan kamu nggak, apa yang kamu rasakan waktu itu? Yang tadinya kamu cari, gue pengen cari yang manis nih gitu. Apa yang kamu temukan ternyata? Ternyata yang gue temuin kekosongan sih. Seriously? Iya, karena sebenarnya mungkin karena gue belum healing dari yang sebelumnya. Oke. Jadi sekalipun dapet cowok yang baru nih, ternyata seru ya, seru. Tapi tetap aja di dalam hati tuh kayak ngerasa kayaknya belum sepenuh hati aja gitu. Kayak ngerasa ada yang kurang, entah itu ada yang kurang, entah itu ada yang ngeganjel, atau ngerasa kayak enggak deh, kayaknya kok lebih seruan mantan gue gitu. Oh gitu, malah Ada pemikirannya ada juga. bandingan yang bagusnya dari mantan? Ada juga, itu dia anehnya. Kayak Bukannya gitu malah, aduh ntar gue malah takut diginiin lagi nih. Jadi akhirnya nggak berani maju gitu? Itu juga benar. Itu juga. Tapi maksudnya di balik kekurangan si mantan gue ini, dia punya kelebihan juga kan. Jadi gue tuh nyari cowoknya jadinya yang pengennya perfect gitu. Kalau bisa yang dari, karena kan gue ngerasa cocok banget sama mantan gue sebelumnya. Cuma karena kekerasan itu akhirnya gue cabut kan. Jadi gue ngerasa gue pengen yang semua cocok ini, plus dia nggak ngelakuin kekerasan. Oke, emang gitu. makin bertambah, makin lama itu kita akan mencari sesuatu yang lebih sempurna lagi ya kadang ya. Oke, berarti mungkin dalam perjalanan itu bisa kita bilang belum ada yang bisa menutupi seutuhnya dari hubungan sebelumnya itu. Nah, sampai akhirnya kamu bertemulah dengan seorang pangeran gitu, berkuda putih, ya kan? Mobil putih tuh. Akhirnya bisa ketemu. Terus apa yang terjadi? Maksudnya, apakah kamu merasa tertutupi atau apa yang terjadi sampai kamu akhirnya bisa milih gitu dari yang tadi udah belasan, 5 yang ketemu, dan kenapa gitu? Kalau sama dia malah nggak ada tuh yang ditutupin. Oke. Malah dirobek, dibuka semuanya. Jadi beda banget. Jadi beda banget, sama kayak kontennya kan? Beda. Jelas. Oke. Malah beda banget. Beda banget. Jadi mungkin ketika gue sama cowok-cowok yang lain, ketika mungkin sedikit cerita tentang masa lalu, mereka tuh yang kayak, oh kayak gitu. Maksudnya yang kayak, oh gitu, iya yang manis-manisnya doang gitu. Dan menurut gue itu ternyata nggak ngobatin gue, makanya gue ngerasa kok kayak masih ada yang ngeganjel gitu. Oke, dia Gitu mengamini dan mengiyakan kayak, oh gitu ya, cuma dasar aja kayak dasar aja. Nah, ketika ketemu sama Haran, bener-bener yang kayak dibuka aja gitu. Kayak lu kenapa, lu pernah beneran pas awal-awal tuh ngerasa, aduh sakit banget gitu, karena harus benar-benar ceritanya tuh harus detail dan kayak sebenarnya yang lo rasain apa, yang lo pikirin apa, benar-benar digali gitu. Jadi bukan cuma pengen tahu dasarnya terus, oke skip cerita selanjutnya, tapi ini tunggu.
kita nggak bisa lanjut kalau kita nggak tahu masalah sini gitu ya. Iya. Didalemin terus Jadi gitu ya. benar-benar didalemin terus, kayak benar-benar sampai gue ngerasa sakit. Ternyata masih sesakit itu loh gitu. Sekalipun gue ketemu sama dia, ternyata masih sesakit itu sama yang lama. Nah itu sih yang masih dibahas terus gitu. Oke. Sampai sekarang? Enggak dong. Oh enggak, sekarang udah ketemu titiknya, terus akhirnya baru mulai hubungan barunya itu. Jadi dulu tuh benar-benar kayak sakit lah kalau ngebahas lagi. Oke, gitu. oke. Tapi sekarang kalau ngebahas kayak gini kan udah biasa. Udah aja. enak ya, gitu. Oh, karena mungkin udah tahu harus gimana dan kenapa gitu ya. Oke, berarti emang dikorek sedalam kayaknya harusnya nggak gini banget deh. Harusnya kamu harus mikir ke sini deh, gitu kali ya. Akhirnya bukan cuma dibongkar terus ditinggal, tapi dibongkar terus disusun lagi nih. Ini kayaknya yang salah ada di sini nih. Kita harusnya begini deh, gitu kali ya. Disusun. Betul. Akhirnya kamu udah mulai rapi. Akhirnya kamu bisa tinggalin kan udah rapi, ya kan? Kayak rumah berantakan tuh nggak enak kalau ditinggal kan. Tapi kalau rumahnya udah rapi, kamu bisa pindah ke rumah yang baru dengan lebih nyaman gitu kali ya. Oke. Jadi kayak gitu sih, benar-benar dibongkar, terus kayak beneran ternyata selama ini gue nggak sadar gitu kalau ternyata mungkin banyak pemikiran gue, perilaku gue juga yang ternyata seharusnya tuh kalau dalam hubungan pada umumnya nggak kayak gitu. Tapi mungkin karena gue udah terbiasa di hubungan yang lama dan gue mengiyakan apapun yang pasangan gue lakukan, jadinya gue kayak ikut terus. Oke. Gitu. Berarti di hubungan yang ini apa yang kamu rasakan dalam hubungan yang sekarang? Oke, kalau misalnya dalam hubungan sekarang ngerasanya bertumbuh sih pastinya. Meskipun sakit, tapi gue jadi tahu ternyata pemikiran-pemikiran selama ini tuh salah juga loh. Ternyata ada banyak cara nih yang jauh lebih benar. Yang mungkin selama ini gue nggak tahu. Itu pertama. Terus kedua, nggak cuma dalam hubungan aja gitu. Dia beneran mengkoreksi gue secara pribadi. Jadi dia selalu bilangnya kalau misalnya amit-amit nih putus, seenggaknya lu ke depannya bisa dapet cowok yang lebih baik. Jangan sampai lu jatuh ke cowok yang kayak mantan lu sebelumnya gitu. Jadi dia benar-benar memperbaiki mindset juga sih sebenarnya. Jadi ketika gue tanpa dia juga gue bisa berdiri sendiri. Oke, jadi emang bener-bener disusun, dirapin, dijalanin bareng-bareng, berproses gitu ya, sampai akhirnya kamu nyaman dan enjoy sama hubungan kamu yang sekarang. Iya, betul. Oke. Berarti dalam hubungan ini kamu kan ada orang yang kalau misalnya diatur, kok lu merasa koreksi gue banget sih, lu ngatur gue banget gitu nggak? Atau banyak yang begitu kan? Iya. Tapi apa yang terjadi? Apa yang kamu rasakan sampai ya udahlah, ini bisa nih gitu? Jadi sebenarnya pas masa-masa pelurusan itu balik lagi sakit banget. Sakit banget pertama karena masa lalu dikorek lagi. Kedua, kayaknya tuh apapun yang gue lakukan kok salah ya. Ya, gitu. Oke. Kayaknya dikoreksi terus nih. Oke. Mungkin pas awal-awal tuh gue ngerasa kayak, aduh kayaknya nggak cocok deh. Soalnya dia nggak sesuai sih. Maksudnya marah-marah mulu. Kayak gue, apapun yang gue lakukan salah, pemikiran dia doang yang benar. Gue tuh sempat memikirkan hal gitu. Tapi mungkin balik lagi tuh karena emosi. Pertama emosi, dan dua gue nggak terbiasa ngelakuin pola seperti itu. Tapi ternyata pas gue pikir-pikir lagi, gue refleksi lagi, dan gue tanya juga nih beberapa teman, oh ternyata emang kayak gitu, seharusnya kayak gitu. Jadi ya pasti nggak terima-terima itu ada banget. Cuman balik lagi, puji Tuhannya nih, pasangan gue yang sekarang jauh lebih sabar untuk ngasih tahu gue. Jadi dia nggak cuma sekali doang, lu nggak dengar gue cabut, nggak, beneran berkali-kali, dituntun pelan-pelan gitu ya, diarahin gitu ya. Dan ini kenapa kita bahas panjang gini, karena kita tuh pengen kasih tahu bahwa ketika lu terjebak dalam hubungan toksik, lu bisa keluar dan lu bisa menemukan sesuatu yang baik gitu. Bisa. Ya kan, karena banyak orang yang enggak, gue takut setelah ini nggak ada nih yang bisa kayak dia nih, nggak, gue takut gue nggak diterima lagi nih karena ketoksikan gue di masa lalu. Jadi gue ya udahlah, gue sama dia aja, gue nggak apa-apa deh diapain deh, yang penting dia sama gue gitu kan. Atau dia pasti bisa melakukan hal-hal yang nggak bener nih, gue jadi takut salah gue. Akhirnya mencari segala alasan biar dia nggak lepas dari masalah itu. Akhirnya dia yang toksik juga gitu. Betul. Dan akhirnya nggak bisa kemana-mana kan gitu ya. Tapi ternyata kamu bisa jalanin dan ternyata bisa loh bertumbuh dan berproses yang baru gitu kan. Nah, berarti dalam hubungan kamu yang sekarang, ini kan kamu berarti ada ke tahap untuk lebih jauh, untuk it's enough lah buat masa lalu gitu kan. Kamu mulai sesuatu yang baru. Apa yang kamu harapin dalam hubungan kamu?
Apa yang aku harapin, pertama pastinya bakalan lebih bertumbuh bareng ya secara pribadi maupun hubungan, itu pertama banget. Kedua, pengennya sih pasti kan semua orang tuh pasti punya traumanya Betul. masing-masing gitu. Betul. Seenggaknya pengen bisa diomongin dan di-cut gitu. Jangan sampai apa yang kita punya rasa sakit itu kita turunin lagi nih. Kalau misalnya ke jenjang berikutnya kan keluarga, kita turunin lagi. Nah itu tuh pengennya tuh lebih baik diomongin dari sekarang aja. Jangan ditimbun, tapi diselesain gitu ya, langsung ya. Gitu, sama kurang lebih kayak gitu sih. Sama harapannya, mungkin karena dari hubungan sebelumnya itu kurang baik, ya jangan sampai lah kayak gitu lagi. Karena kan ini juga hitungannya masih, kalau misalnya dibandingkan sama yang sebelumnya, baru yang ini gitu kan, masih 1 tahun pertama gitu kan, masih banyak perjalanan gitu. Tapi kan kita nggak berharap sampai sana baru yakin atau gimana, bahkan kalau bisa lebih cepat untuk yakin dan lanjut kan itu lebih baik kan gitu kan, terkadang kan. Oke, berarti nih kalau terakhir dari yang kita obrolin, menurut kamu cinta itu apa? Berat nih. Cinta itu ya. Cinta itu menurut gue pada akhirnya gak cuma mentingin diri sendiri sih, gak cuma mentingin diri sendiri dan hubungan timbal baliknya nih. Misalnya, oh karena gue cinta lo, gue kasih ini, lo harus kasih gue balik ini. Oke. Gak kayak gitu. Jadi menurut gue kalau lo cinta sama seseorang, lo pengen dia yang terbaik gitu, versi dia. Jadi cinta itu bukan take and give ya, bukan yang cuma gak harus pamrih gitu maksudnya. Pokoknya dan harus apa ya, seenggaknya lu membangun orang itu jadi lebih baik, lu ngebantu lah, lu ngedukung, lu nge-support orang itu supaya jadi lebih baik. Karena kalau ketika pribadi dia baik, ya doanya sih hubungan lu berarti akan lebih baik juga gitu. Walau tidak berharap dia berubah, karena sesuatu yang udah terjadi sebelumnya kalau itu buruk, nggak akan pernah bisa berubah kan gitu ya. Kita nggak akan pernah bisa ngerubah orang lain kalau bukan dari dirinya sendiri kan gitu ya. Betul. Dan masa lalu bakalan dibawa terus kan, gitu. Jadi sekalipun masa lalu itu dibawa terus, tapi seenggaknya udah selesai nih. Maksudnya ketika ada cerita lagi, udah nggak pakai emosi lagi gitu. Ketika ngomongin yang sakit-sakit dulu, ya udah bisa cerita itu dengan apa ya, leluasa gitu. Jadi lebih menerima aja sih sebenarnya. Berarti cinta itu melakukan sesuatu dengan tulus tanpa ada imbalan apapun kembali, dan ya sama-sama bisa berprogres untuk jadi lebih baik aja bareng-bareng gitu ya. Betul. Wow, oke deh Judith, thank you banget buat ceritanya, buat curhatnya kali ini tuh seru banget. Karena ini jujur banyak banget orang kayak gini, banyak teman-teman kita di luar sana yang mengalami hal yang sama. Dan kenapa panjang? Karena permasalahannya juga panjang, nggak akan selesai kalau nggak dari kita diri sendiri yang berusaha untuk keluar dan mengakhiri kan gitu ya. Betul. Oke, so thank you banget Judith buat waktunya, dan thank you buat semua yang udah dengerin. Kalau misalnya kalian punya cerita yang mirip nih sama Judith, boleh kalian tulis di kolom komentar. Kalau misalnya kalian pengen cerita juga, bisa aja tulis di kolom komentar. Ataupun kalian punya cerita yang menarik yang ingin kita ceritain bareng di sini, bisa juga tulis di kolom komentar atau aja langsung DM ke Instagram kita. So thank you buat Judith sekali lagi. Thank you buat semuanya yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di PDC selanjutnya. Bye-bye.